Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya dan teman-teman kelompok saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi yang ada di bab 2 dengan judul Sumber Hukum Islam yang mutafaqah disepakati dan mukallaf tidak disepakati. Agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup atau sumber hukum utama umat Islam pertama dan utama. Selain Al-Quran, ada sumber hukum yang lain telah disepakati oleh ulama, yaitu Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan simak video berikut ini yang pematerinya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Rauda Fatimah Az-Zahra, Dini Andriani, Ummul Heria, Minna Azizi, Anis Atriana, Farha Zahida, Andi Salasabila, Fatina Nur Alifa, Amalia Faradini, dan Zahra Ramadhani. Dan langsung saja kita menyimak videonya. Yang pemateri pertama yaitu Rauda Fatimah Az-Zahra. Disepakati. Yang pertama, Al-Quran dan pengertiannya. Al-Quran menurut bahasa yaitu bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, para ulama usul fikih mengemukakan beberapa definisi. Salah satunya yaitu Safi Hasan Abu Thalib yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dengan lafaz bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan dasar dan sumber hukum utama bagi syariat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab yang penukilannya disampaikan secara mutawatir dari generasi ke generasi hingga sekarang ini. Adapun pokok isi kandungan Al-Quran, yang pertama tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga janji dan ancaman, yang keempat jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang kelima riwayat dan cerita atau kisah umat terdahulu. Poin selanjutnya ialah dasar hujaan Al-Quran dan kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menempati kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum Islam yang lain. Ia merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Semua sumber hukum dan ketentuan norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran. Poin selanjutnya, pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Al-Quran dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani. Untuk itu, Al-Quran berpedoman kepada 3 hal, yaitu yang pertama, tidak memberatkan. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Sebagai contoh, yaitu azimah atau ketentuan-ketentuan umum Allah, diantaranya salat wajib yang awalnya diperintahkan dalam 50 waktu dipersingkat menjadi 5 waktu. Yang kedua, meminimalisir beban. Dasar ini merupakan konsekuensi logis dari dasar yang pertama. Dengan dasar ini, kita mendapat rukhsah atau keringanan dalam beberapa jenis ibadah, seperti menjamak dan mengqashar salat apabila dalam perjalanan dengan syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Al-Quran dalam menetapkan hukum adalah secara bertahap. Hal ini bisa kita telusuri dalam hukum haramnya minum minuman keras, berjudi, serta perbuatan-perbuatan yang mengandung judi ditetapkan dalam Al-Quran. Baik, sekarang kita masuk di poin kedua, yaitu Al-Hadis. Pengertian Al-Hadis. Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu baru, dekat, dan berita. Adapun pengertian Al-Hadis menurut istilah ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir dan sebagainya. Selanjutnya macam-macam hadis. Macam-macam hadis ada 3, yaitu hadis qauliyah atau perkataan, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempatan terhadap berbagai masalah yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti yang diucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat atau dikelilingi oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, hadis takririyah atau ketetapan, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dipandang sebagai persetujuan. Selanjutnya, dasar kehujahan al-hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, dalil Al-Quran. Banyak kita jumpai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Di samping itu juga, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar mentaati dan melaksanakan segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawa oleh Rasulullah, baik berupa perintah maupun larangan. Tuntutan taat dan patuh kepada Rasulnya sama halnya tuntutan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat Al-Quran yang berkenaan masalah ini. Yang kedua, dalil al-hadis. Mari kita pahami dalam salah satu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya. Beliau bersabda, yang artinya, aku tinggalkan 2 pusaka untukmu, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Selanjutnya, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayanut takrir. Mari kita pahami dalam salah satu pesan Rasulullah SAW berkenan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup. Di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya, beliau bersabda, yang artinya, aku tinggalkan 2 pusaka untukmu kalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Contohnya dari Ibnu Umar tentang puasa yang berbunyi, jika kamu sekalian melihat ru'ya bulan, berpuasalah, dan jika melihat ru'ya bulan, berbukalah. Yang kedua, bayanu tafsir, menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global atau umum. Contohnya tentang tata cara sholat yang berbunyi, sholatlah kamu sekalian sebagaimana engkau sekalian melihat aku sholat. Yang ketiga, bayanu tashri, menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Contoh pada masalah zakat, Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Adapun poin ketiga yaitu ijma. Secara bahasa, ijma berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Adapun ijma dalam pengertian istilah usul fikih dapat dikemukakan sebagai berikut. Menurut Ali Abdur Hosak, yang ijma ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syarah. Sementara itu, Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh menyatakan, ijma ialah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syarah setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dasar kehujahan ijma dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam.
Yang pertama Al-Quran, yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surah An-Nisa ayat 115. Adapun yang kedua yaitu Al-Hadis, yang artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda, umat Muhammad SAW di atas kesesatan dan tangan Allah bersama jamaah, dan barang siapa yang menyempal maka dia menyempal menuju neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis di atas menjadi landasan para ulama dalam berpendapat bahwa ijma bisa dijadikan landasan hukum dalam menentukan hukum Islam. Rukun dan syarat ijma. Rukun ijma yaitu kesepakatan ulama. Sedangkan syarat-syarat ijma menurut Wahba Zuhaili ada 6, yaitu haruslah orang yang melakukan ijma itu dalam jumlah banyak dan tidak dikatakan ijma apabila hanya satu orang mujtahid. Tidak dikatakan sebuah kesepakatan apabila dilakukan hanya satu orang ulama. Tetapi pada saat terjadinya peristiwa tersebut tidak ada seorang pun mujtahid sama sekali, atau ada tetapi hanya satu saja. Tidaklah bisa dikategorikan sebagai ijma yang dibenarkan oleh syara'. Yang kedua, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Akan tetapi, peristiwa yang dimusyawarahkan itu hanya disepakati oleh mujtahid dari satu daerah atau negara saja. Misal mujtahid dari Mesir, atau Arab Saudi, atau Indonesia saja. Hasil kesepakatan itu bukanlah sebagai ijma'. Ijma' harus merupakan kesepakatan seluruh mujtahid muslim ketika peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Tidak bisa dilakukan ijma' apabila hanya dilakukan oleh ulama satu daerah tertentu saja seperti ulama Hijaz atau ulama Mesir atau ulama Irak. Yang keempat, kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan, seperti mempraktikannya dalam peradilan walaupun pada permulaannya baru merupakan pernyataan perseorangan, kemudian pernyataan itu disambut oleh orang banyak, maupun merupakan pernyataan bersama melalui suatu muktamar. Yang kelima, kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah, karena nas-nas tentang ijma' mensyaratkan hal tersebut. Dan yang terakhir, hendaklah dalam melakukan ijma', mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan, baik dari nas maupun qiyas. Selanjutnya, macam-macam ijma'. Menurut para sarjana hukum Islam, dilihat dari cara memperolehnya, ijma' dibagi menjadi dua, yaitu ijma' syarih dan ijma' sukuti. Ijma' syarih adalah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin atau para mujtahid. Yang kedua, ijma' sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Sementara dilihat dari dalahnya, petunjuk juga terbagi dua macam, yaitu ijma' qat'i adalah terhadap hukumnya, artinya hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Yang kedua, ijma' zanni adalah terhadap hukumnya, artinya hukum yang dihasilkannya kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Karena itu masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya. Hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid. Yang selanjutnya adalah qiyas. Pengertian qiyas secara bahasa, qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain.
Adapun secara istilah, di kalangan ulama usul terdapat sejumlah definisi. Yang pertama, Muhammad Abdul Ghani Al-Bajiqoni, yaitu menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena di antaranya keduanya terdapat pertautan atau persamaan ilat hukum. Yang selanjutnya, Abdul Karim Zaidan menyebutkan definisi kias sebagai berikut: menghubungkan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nas hukumnya dengan sesuatu yang telah dijelaskan di dalam nas, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat hukum. Yang ketiga, Syekh Muhammad Al-Khudori Beik berpendapat bahwa kias ialah memperlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok atau asal kepada cabang persoalan baru yang tidak disebutkan nas, karena adanya pertautan ilat keduanya. Yang kedua, kehujaan kias dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, adapun dalil Al-Qur'an antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang kedua, dalil hadis. Rasul bertanya, "Bagaimana kamu menetapkan hukum apabila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum?" Mu'adzab menjawab, "Saya akan menetapkannya dengan kitab Allah." Lalu Rasul bertanya, "Seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah?" Mu'adzab menjawab, "Dengan sunnah Rasul." Rasul bertanya lagi, "Seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul?" Mu'adzab menjawab, "Saya akan berjihad dengan pendapat saya sendiri." Maka Rasulullah mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang ketiga, rukun kias. 1. Adanya pokok disebut dengan persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. 2. Adanya cabang disebut dengan, yaitu suatu persoalan atau peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui kias. 3. Adanya ketetapan hukum, yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang. Yang keempat, adanya kesamaan sifat, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pokok. Yang keempat, syarat hukum as adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum as hendaklah hukum syariat amaliyah yang ditetapkan oleh nas. Adapun hukum hasil kias atau ijma tidak dapat menjadi as bagi kias. Yang kedua, hukum as hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal, karena dasar dari kias adalah pengetahuan tentang ilat hukum as dan adanya ilat itu pada far'un. Yang ketiga, hukum as itu bukanlah hukum yang berlaku khusus sesuatu. Hukum dikatakan berlaku khusus apabila ilat tidak tergambar adanya pada selain as. Ada dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk asal saja, seperti kawin lebih dari 4 orang istri adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Yang kelima, syarat-syarat far'un adalah: yang pertama, pada far'un terdapat ilat yang ada pada as. Yang kedua, jangan lebih dahulu ada far'un daripada as. Contohnya, mengkiaskan wudu kepada tayamum dalam hal wajib, niat dengan ilat sama-sama ibadah. Pada wudu lebih dahulu disyariatkan dibanding tayamum. Yang ketiga, hukum yang dialihkan kepada far'un harus sama dengan hukum as. Dan yang keempat, pada far'un tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan ilat as. Yang keenam, syarat-syarat ilat adalah: yang pertama, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang zahir.
Yang dimaksud dengan zahir ialah dapat ditangkap oleh panca indera yang 5. Yang kedua, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti. Artinya ia mempunyai hakikat yang tertentu lagi dapat diukur, dan dalam ukuran itu pula atau dengan perbedaan kecil ia ada pada far'un. Yang ketiga, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang munasabah. Artinya munasabah ialah keberadaannya dapat berfungsi untuk mewujudkan hikmah hukum, sehingga adanya mengakibatkan adanya hukum dan tidak adanya mengakibatkan tidak adanya hukum. Yang keempat, hendaklah ia bukan sifat atau keadaan yang hanya terdapat pada as saja, tetapi juga harus terdapat pula pada selain as. Yang ketujuh, macam-macam kias. Yang pertama, kias aula, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada as. Yang kedua, kias musawi, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan as untuk mendapatkan hukum. Yang ketiga, kias dilalah, yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Yang keempat, kias syabah, yaitu kias yang keadaan far'un padanya bolak-balik antara dua as, lalu ia hubungkan dengan as yang lebih banyak persamaannya dengannya. Yang kelima, kias adwan atau adna, yaitu kias yang far'unnya lebih rendah kedudukannya daripada as untuk mendapatkan hukum yang sama. Mungkin itulah tadi paparan materi yang sempat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Hadanallahu ila sabilis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.